Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tolak, kedamaian, ketentraman. Maka yang suami istri harus senantiasa belajar. Bukan hanya belajar. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tolak, kedamaian, ketentraman. Maka yang suami istri harus senantiasa belajar. Bukan hanya belajar tentang hukum agama, tapi juga belajar memahami pasangannya. Karena dua makhluk ini berbeda. Laki-laki dan wanita tidak sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan wanita. Di hadapan Allah sama-sama hamba Allah yang punya kewajiban yang harus ditunaikan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Di hadapan Allah yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa, baik itu laki-laki atau wanita. Tapi secara karakter, secara tabiat nggak sama. Maka dituntut para laki-laki sebagai pemimpin untuk lebih banyak bersabar dalam kondisi yang tidak dia sukai. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang sesuai, dengan cara memberikan hak-haknya dan melebihkan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, karena memang ada perkara-perkara yang tidak kita sukai di pasangan hidup kita, ada aja. Nih buat yang belum menikah, dia mungkin mendapati hal itu di ibundanya. Dia belum nikah, tapi dia tahu dengan karakter emaknya. Dia tahu dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh ibundanya nggak disukai sama ayahnya. Tapi terkadang ibundanya tetap saja melakukan hal itu. Iya, ya begitulah wanita. Dan engkau ketika menikah akan mendapati hal yang sama. Kenapa? Karena semua wanita sama. Kalau ada yang mengatakan aku tidak sama dengan wanita lainnya, waduh bahaya ini. Boleh jadi dia bukan wanita aja. Tapi kalau wanita, Allah sudah menyebutkan tentang mereka dan Nabi SAW menjelaskan. Di sini para laki-laki dituntut untuk memahami pasangan hidupnya. Dalam kondisi dia benci, sabar kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, di situ ada banyak kebaikan yang Allah adakan di sana. Mungkin istri antum memang nggak pandai memasak. Ada yang istrinya nggak pandai bersolek. Ada istrinya yang tidak pandai bergaul. Tapi mungkin dia dekat sama Allah SWT. Mungkin dia layak menjadi ibu buat anak-anak. Tapi ada yang sebaliknya. Mungkin istrimu tidak pandai ilmu agamanya. Mungkin hafalannya hanya juz ammah, nggak banyak. Tapi dia orang yang berbakti sama orang tuanya, yang melayani suaminya. Ya mungkin dia memasakkan untuk suaminya yang enak. Ya udah, lihat kepada kelebihannya. Begitulah para wanita ya. Para wanita hendaklah juga berusaha memahami suaminya, memposisikan suaminya di tempatnya. Nggak usah dilebih-lebihkan suaminya. Letakkan suamimu di posisi dia. Apa? Pemimpin. Jangan sampai engkau melecehkan suamimu, menghinakan suamimu,
membicarakan keburukan suamimu di hadapan anak-anak, di hadapan orang lain. Tutupi kekurangannya. Niscaya Allah akan menutupi kekuranganmu dan Allah akan merubah suamimu insya Allah. Dengan cara seperti itu semoga perceraian tidak terjadi. Karena ingat di tahun 2013 di Indonesia itu pernikahan jumlahnya 2 juta lebih. Dan tahun 2024 kemarin pernikahannya hanya 1,5 juta. Kurang berapa? Kurang 1/4. Kemana yang 500.000? Gak mau nikah. Takut dengan pernikahan. Boleh jadi dengan adanya gadget ini, mereka semakin melihat ada budaya orang lain yang tidak menikah, akhirnya dia tertarik untuk tidak menikah. Tapi dari 2 juta tinggal berapa? 1.500, 1,5 juta kira-kira. Dari 1,5 juta yang cerai 500.000 kira-kira. Berarti tinggal 1 juta. Bayangin. Maka kita perlu benar-benar berhati-hati ya. Dan buat para mahasiswa yang hendak menikah, yang baru menikah, dan buat bapak-bapak yang sudah lama menikah juga, berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Jangan berpikir untuk bercerai kecuali dalam kondisi yang memang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan rumah tangganya. Tapi kita masuk ke pembahasan perceraian yang ada tebusannya. Ada cerai dengan membayar ganti rugi. Jadi apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya tanpa ada pengembalian dari istrinya, pengembalian mahar atau sebagian dari maharnya, dan perceraian itu bukan perceraian yang menuntut dia untuk pisah selama-lamanya, tolaknya tolak raj'i, atau menceraikan istrinya setelah dikumpulin. Karena kita sudah membahas kalau menceraikan istri yang belum pernah dikumpulin, belum pernah disentuh, maka tolaknya jadi tolak nggak bisa rujuk. Tapi kalau ini tolak yang bisa rujuk, maka bagi sang suami boleh merujuk istrinya di masa iddahnya. Ingat kalau bicara rujuk ya, bicara rujuk atau raja'ah, itu istri nggak punya hak menolak ketika hal itu terjadi di masa iddahnya. Nggak punya hak untuk menolak. Sang suami telepon, aku sudah rujuk kamu. Kata istrinya, enggak mau. Aku sudah rujuk kamu. Enggak, aku nggak mau. Apa yang harus dilakukan istri kalau istri nggak mau? Nah, jemaah, ketika sang suami mengatakan aku merujukmu, otomatis langsung rujuk tanpa persetujuan istri. Dia udah langsung jadi istrinya. Memang dia posisinya masih istrinya, hanya terjadi keributan, kemudian dia ada di fase roja, di fase iddah itu. Kalau sang istri nggak mau, apa yang harus dilakukan istrinya? Gugat cerai. Khulu nantinya dia, aku nggak mau. Ya sudah, kalau engkau nggak mau, engkau yang gue cerai. Engkau istriku sekarang. Aku nggak menceraikan engkau. Jangan mengatakan aku udah diceraikan sama suami. Enggak, udah dirujuk. Berarti posisinya adalah istri lagi. Yang keluar rumah harus izin, yang semua udah engkau istri gitu loh. Jadi apabila perempuan itu nggak mau, maka silahkan dia menggugat cerai, dia mengajukan khulu nantinya. Jadi apabila perceraian itu tanpa iwad, tanpa pengganti, dan tidak ada hal yang menuntutnya untuk pisah selama-lamanya, untuk bainuna, maka sang suami boleh merujuknya. Bagaimana kalau talaknya dengan iwad, dengan pengganti tadi? Disebutkan idza talaqa ar-rajulu imra'atahu bi'iwadin fahuwa talaqun ba'in. Kalau seorang suami menceraikan istrinya dengan pengganti, yaitu khulu tadi, sang istri, ceraikan aku kasih engkau, aku kembalikan maharmu, ya aku ceraikan engkau, nih balikan mahar.
maka tolaknya bain. Dia memang ada masa iddah. Iddahnya wanita yang khulu ini menurut pendapat yang lebih kuat adalah sekali bersih. Artinya dia ditunggu bersihnya. Dia nggak hamil udah selesai iddahnya. Dan di masa iddahnya ini nggak bisa suaminya merujuk. Nggak bisa. Tahu-tahu suami mengatakan, oh nggak jadi sudah, aku rujuk kamu katanya. Udah nerima maharnya, tahu-tahu rujuk, nggak bisa. Padahal baru pertama cerai yang pertama, anggap bagi yang berpendapat khulu itu termasuk cerai. Terus bagaimana kalau dia masih suka sama istri? Apa yang harus dilakukan? Melamar lagi. Dia melamar lagi. Jadi kalau perempuan ini minta cerai sama suaminya, suami mengatakan, oke aku ceraikan asalkan maharnya dibalikin. Oke bang, ini aku balikin. Aku nggak balikin semuanya dulu, aku balikin nih separuhnya. Nanti nyusul. Ya, selesai. Tahu-tahu suaminya mengatakan, enggak sudah, aku mau rujuk kamu. Nih uangnya. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali dengan nikah baru. Maka masalah ini, masalah yang harus kita fahami bersama. Jadi jangan akhirnya suami menyamakan cerai yang dia jatuhkan tanpa ada uang pengganti dengan cerai yang dia jatuhkan disebabkan ada pengganti. Kalau yang tanpa pengganti boleh dia rujuk ketika di masa iddahnya. Tapi kalau dia menerima iwat, menerima ganti uang atau apa yang semisalnya, maka nggak bisa dia merujuk istrinya kecuali dengan nikah baru. Dia melamar lagi, kalau diterima ahlan wa sahlan, kalau nggak diterima ya udah. Baik, jamaah rahimakumullah. Ada pembahasan baru, pembahasan tentang perpisahan antara suami istri dan dampaknya terhadap mahar. Karena ada perceraian yang maharnya belum disebutkan. Contohnya ada seorang mengatakan kepada salah satu lelaki, aku nikahkan kau dengan putriku ya, yang bernama Fulana. Kata antum, saya terima. Maharnya belum disebutin. Gimana penentuan maharnya? Ikut pasaran, ikut keumuman masyarakat nantinya. Berapa sih maharnya? Di Jember berapa pasarannya? Nah, berapa di Jember? Yang orang Jember ini? Nah, berapa di Jember? Ya? 10 juta? 50 juta? 50 juta cuma. 50 juta. Iya, kalau memang nggak disebutkan maharnya udah umumnya 50 juta, umpamanya seperti itu. Kalau enggak 50 juta Ustaz. Kenapa? Ini dokter dan sudah haji. Dihitung tuh, dihitung biaya sekolah dia jadi dokter berapa? 400 juta. Terus berangkat haji, apalagi haji furoda, lebih mahal lagi umpamanya gitu kan. Jadi memang tadi mahar itu ikut pasar kalau nggak disebutkan. Ini berkaitan dengan tadi ada mahar yang disebutkan, ada mahar yang tidak disebutkan. Bagaimana kondisi perceraian dengan mahar yang disebutkan dan mahar yang tidak disebutkan? Disebutkan idza kana shadaqat summiya, apabila maharnya sudah disebutkan. Idza waqa'atil furqatu bit talaqi qabla ad-dukhul wa ba'da fardi shadaq wajaba nisfus shadaq. Kalau perpisahannya dengan perceraian sebelum dukhul. Sebelum dukhul itu sebelum masuk ke istrinya. Jadi para ulama itu beda pendapat ya, dan sudah pernah kita bahas juga di sini berkaitan dengan masuk yang dimaksud itu apa? Apakah jima mengumpuli istrinya atau cukup yang penting masuk ke kamar berduaan
walaupun belum dihubungin sang istri. Apabila sebelum dukhul dan maharnya sudah disebutkan, sudah ditentukan maharnya itu, maka wajib nisfut shadaq, yang diberikan kepada perempuan ini separuh dari maharnya. Jadi umpamanya terjadi pernikahan, aku nikahkan kau dengan putriku ya. Di mana putrinya bapak? Putri saya sedang kuliah sekarang di Universitas Thaibah, Medina. Antum ngomong, saya terima pak. Ditunggu setahun nggak balik-balik jemaah. Antum nggak ketemu sama istri antum, cuma video call atau apa ya. Karena antum capek, akhirnya antum ceraikan. Maharnya sudah disebutkan dengan mahar umpamanya 50 juta. Maka ketika antum ceraikan istri antum ini yang belum antum kumpuli, maka yang diberikan kepada dia separuh maharnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 237, Allah mengatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, menghubungin mereka, dukhul sama mereka, dan kalian sudah tentukan maharnya berapa, maka separuh maharnya diberikan kepada sang istri, separuhnya dibalikan kepada suami. Illa ya'funa, kecuali kalau perempuan-perempuan itu memaafkan, udah nggak usah deh maharnya balikin full, nggak apa-apa. Jadi kita kalau bicara mahar dibalikin ya, itu kadang-kala kan yang disebutkan di pernikahan maharnya apa? Antum sudah nikah? Belum? Antum? Belum. Mana yang sudah nikah ini? Ini pada muda-muda semua. Antum udah nikah kayaknya. Berapa maharnya waktu itu Pak? Pak boleh tanya ini Pak. Dulu. Waktu yang disebutkan di akad nikah. Perangkat alat sholat. 200.000 kan? 200.000. Kan nggak mahal. Atau seperangkat alat sholat 100.000. Ketika mau dibalikin 100.000, udah fadol, anda tambah ini 100 lagi gitu kan. Tapi sebenarnya mahar itu bukan hanya itu sebenarnya. Semua yang dihantarkan kepada istri, yang tanpa itu dia tidak dinikahkan, itu masuk mahar. Boleh jadi yang disebutkan 1 juta atau seperangkat alat sholat, tapi yang sudah diantarkan ke rumahnya setengah kilo emas. Maka yang disebut setengahnya itu bukan setengah yang disebutkan ketika akad. Boleh jadi semuanya itu masuk. Jadi dibalikin separuh. Kalau sudah masuk setengah kilo berarti yang dibalikin berapa? 1/4. Walaupun ketika akad nikah yang disebutkan cuma 200.000 tadi, atau seperangkat alat sholat. Kemudian sudah kita bahas juga bicara walimah. Walimah itu adalah kewajiban atau tugas suami ya, bukan tugas istri. Kalau uang yang dihantarkan itu untuk biaya walimah berarti bukan mahar. Kalau uang yang dihantarkan itu untuk biaya walimah, ya memang ini tugasmu gitu, ini mau walimah. Berapa biayanya? 50 juta. Oh itu bukan masuk mahar, karena masuknya ke walimah untuk biaya pernikahan, bukan diberikan kepada sang istri. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi separuh dari yang sudah ditentukan maharnya, tapi kalau dimaafkan ya nggak apa-apa. Tapi haknya sang istri itu cuma separuh. Atau sang suami mengatakan juga udah nggak usah lah, fadl, hadiah buat anti gitu. Ingat dulu maharnya banyak-banyak jemaah. Ada yang maharnya kebun kurma. Ingat cerita seorang sahabat wanita ya,
yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nggak kuat hidup sama suamiku," kata dia. Akhirnya Nabi Fatimah, kalau nggak salah namanya, Nabi alaihi salatu wasallam, "Aturdina alaihi hadiqatahu," engkau kembalikan kebunnya, karena maharnya kebun kurma. Kalau isinya mau sawah, maharnya berapa? Sawah 5 hektar. Berapa maharnya? Maka sang suami berpikir kalau dia menceraikan istrinya padahal dia belum menghubungin sang istri, dia merasa rugi gitu kan. Tapi kan memang sudah disebutkan maharnya, ya sudah, separuh dari mahar tersebut. Bagaimana kalau maharnya belum ditentukan? Disebutkan, idza tulliqatil mar'atu qabla ad-dukhul wa tasmiyatis sadaq. Kalau perempuan itu diceraikan sebelum dikumpulin dan sebelum ditentukan maharnya seperti apa, wajabat lahal mut'ah. Maka wajib diberikan ke perempuan ini mut'ah. Ya, mut'ah itu semacam uang pesangon lah, uang pelipur lara. Berapa? Ya ikut kondisi perempuan tersebut dan kondisi suaminya, ikut uruf. Umpamanya ya perempuan ini kalau bicara maharnya seharusnya 100 juta perempuan itu sih pasarannya. Tapi memang karena nggak disebutkan pada waktu pernikahan, ya udah antum kasih dia. Berapa? Terserah antum. Anda mau kasih 25 juta umpamanya, ya tafadhol, nggak apa-apa. Karena memang maharnya belum disebutkan. Orang itu jamaah, ketika maharnya disebutkan, maka ada harapan besar uang itu jadi miliknya. Tapi ketika nggak disebutkan, ya sudah, memang belum disebutkan. Berapa mau dikasih dia nggak tahu gitu loh. Tapi karena sudah ditetapkan, maka wajib bagi dia mut'ah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah, ya. Nih, ayat 236. Wala junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariḍah. Enggak apa-apa bagi kalian apabila kalian menceraikan perempuan sebelum kalian menyentuh mereka. Belum disentuh, belum dikumpulin. Dan belum menetapkan maharnya juga. Belum ditetapkan. Terus apa yang harus dilakukan? Wa matti'uhunna. Berikan mut'ah kepada mereka, senangkan mereka. Mut'ah ini dari mata, kesenangannya. Senangkan hatinya lah. Alal musi'i qadaruh. Bagi orang yang kaya, yang punya kelebihan rizki, ya berikan sesuai dengan kekayaanmu gitu. Jadi umpamanya orang ini gajinya sebulan itu 100 juta. Kira-kira berapa dia mau kasih buat istrinya mut'ah itu? Gajinya 100 juta dia. Dia tuan tanah. Senangkan dia. Boleh jadi dia kasih sebagian tanahnya. Itu sawah itu kasihkan buat dia. Wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf. Dan buat orang yang rizkinya nggak banyak, ya sudah, dia berikan sekadarnya, sesuai dengan dirinya. Anak memang nggak banyak fulusana gitu loh. Anak ini gaji ya sebulan 1.250.000. Kira-kira berapa dia mau kasih? Tapi anak punya simpenan lah. Tadilah sesuai lah dengan kemampuanmu lah. Berapa sih kemampuanmu? Kasih kepada mereka. Bil ma'ruf, ya. Mata'an bil ma'ruf, sebuah bentuk mata memberikan kesenangan dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan uruf dan budaya yang ada. Haqqan 'alal muhsinin, sebuah kewajiban buat orang-orang yang muhsin, orang yang ingin berbuat baik. Jadi subhanallah jemaah, bicara ini satu kewajiban buat orang-orang yang berlaku kebaikan. Kita tahu tingkatan agama itu ada 3. Islam, terus iman, yang paling tinggi apa? Ihsan. Jadi Allah itu cinta kepada ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Azza wa Jalla. Kebesaran Allah, kebaikan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah, cintanya Allah, ya. Melihat Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Kalau nggak bisa sampai situ, ya sudah. Engkau beribadah dengan kondisi senantiasa merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Maka berbuat baik itu kepada semuanya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan berbuat baik ke atas segala sesuatu. Mau kepada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik. Gimana dengan istri kita? Ibu anak-anak kita yang ngurusin mereka. Kadang-kadang ada suami yang mungkin kurang baik, dia karakternya buruk memang, ya. Kemudian dia nggak berbuat baik kepada istrinya. Padahal standar orang baik itu, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi apabila seorang laki-laki melakukan KDRT sama istrinya, dia nggak ingin orang lain tahu. Karena dia ingin jaga image dia di masyarakat supaya tetap kelihatan orang baik. Padahal dia sudah bukan orang baik, orang buruk. Maka di sini Allah katakan haqqan 'alal muhsinin. Sebuah kewajiban buat orang-orang yang suka berbuat baik, berikan mut'ahlah kepada mereka. Kasih mereka sesuai dengan kemampuanmu. Islam tidak memberatkan. Tapi tadi ketika orang ini orang kaya, berikan gitu. Dan engkau akan dapat pahala. Ustaz, ana belum ngumpulin dia, Ustaz. Mau belum ngumpulin dia? Allah sudah sebutkan di sini. Engkau berikan mut'ah kepada dia. Memang bukan separuh mahar, tapi berikan mut'ah kepada mereka. Jadi ini bagi yang belum dikumpulin, ya, dan belum disebutkan maharnya berapa. Memang para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, ya, perempuan ini kan ketika dinikahi ada kesenangan dia. Alhamdulillah aku sudah nikah, kata dia. Alhamdulillah, siapa nikah sama fulan? Masya Allah, alhamdulillah gitu. Tahu-tahu diceraikan jemaah. Belum kumpul, belum apa. Tahu-tahu diceraikan. Kan kesian. Maka di sini Allah perintahkan untuk ngobatin kesedihan dia, kesusahan dia, kasih buat dia. Nah, taib. Kemudian bagaimana kalau perceraian itu, perpisahan yang karena cerai ini setelah khalwat wa qabla dukhul, setelah masalah ada khilaf, ya. Jadi sudah akad, dia sudah dikumpulin jemaah, tapi sudah sekamar. Mungkin nggak seperti itu jemaah? Mungkin kondisi istri yang belum siap, atau kondisi suami yang belum takut anak. Karena memang kalau sama-sama bujangan, ya, bujangan sama gadis berbeda jemaah. Apalagi dia laki-laki yang memang laki-laki soleh, dia nggak pernah tahu tentang wanita. Dan perempuan ini juga tidak pernah tahu dengan laki-laki. Mungkin disentuh sama suaminya, kabur dia. Malu atau takut ini dan itu mungkin terjadi. Jadi bagaimana kalau dia diceraikan dalam kondisi belum dihubungin tapi sudah berduaan di dalam kamar? Iya, dalam waktu yang panjang atau yang pendek. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama, ya. Pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Kenapa anak katakan Hanabilah? Karena banyak di antara kita yang belajarnya mazhab Hambali. Hambali beda sama Syafi'i dalam hal ini. Jadi kalau pendapat Hambali, mungkin antum mendengar fatwa dari masyayikh,
Saudiyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ya. Mungkin mereka berpendapat wajib maharnya diberikan secara total. Yajibus sadaqu kamilan. Harus diberikan secara total. Walaupun belum dikumpulin. Wajib diberikan total. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang qadim, qaulul qadim ya. Pendapat beliau yang lama. Itu pendapat beliau ketika beliau di Baghdad ya. Itu enggak ya diberikan secara sempurna. Tapi pendapat beliau yang baru enggak. Tidak, ini belum dikumpulin. Apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya kalau sudah berduaan itu wajib diberikan maharnya secara sempurna? Firman Allah di surat Al-Baqarah ya. Ini kayaknya bentar, surat Al-Baqarah ayat bukan surat Al-Baqarah jemaah, di surat An-Nisa ya. Ayat 20 sama 21. Ini cetakannya salah, dia nyebutnya Al-Baqarah. Suratnya An-Nisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in aradtum istibdala zaujim makana zauj. Apabila kalian ingin menggantikan posisi istri dengan istri yang baru. Ganti. Ada orang yang bisa poligami. Beberapa katakan nggak bisa, Ustaz. Sudah. Berarti dia harus ganti. Memang ada sih. Oh, enggak anak kepada salah satu dari mereka harta yang banyak sekali. Maka jangan mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Nggak boleh. Padahal ini belum disentuh, belum dikumpulin, tapi sudah berduaan tadi. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Gimana kalian mengambil? Atas dasar apa kalian mengambilnya? Ini satu dosa yang nyata gitu. Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana kalian mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Gimana kalian mengambilnya padahal sebagian kalian sudah ya berkumpul dengan sebagian lainnya. Di sini ifdha diterjemahkan sama para ulama yang mengatakan khalwat, ya khalwat walaupun belum dihubungi. Itu disebut ifdha menurut mereka. Jadi ini ada larangan untuk mengambil sedikit pun dari mahar tersebut. Karena berpendapat dia ya dianggap sudah dukhul. Jadi nggak boleh diambil sedikit pun lah, separuhnya wala berapanya. Wajib mahar diberikan kepada dia. Ini menurut pendapat Hanabilah dan Hanafiyah tadi disebutkan. Adapun dalam mazhab Syafi'i di Indonesia mereka mensyaratkan harus dukhul, harus ada jima. Kalau nggak terjadi jima maka nggak wajib maharnya secara total buat perempuan tersebut ya. Kemudian yang berpendapat dengan khalwat saja mahar itu diberikan secara total kepada perempuan walaupun tidak dihubungin, mereka berpendapat dengan asar dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, man aghlaqa baban wa arkha sitaran falaha sadaku kamilan wa 'alaiha al-iddah. Barang siapa yang sudah menutup pintu dan menurunkan tirai masuk kamar, tirai jendelanya ditutup, udah nggak kelihatan siapa-siapa, falaha sadaku kamilan, maka bagi sang istri mahar full, nggak boleh diambil separuhnya, mahar
full. Wa 'alaiha al-iddah, dan dia harus melakukan iddah. Dengan khalwat saja harus iddah. Ya kalau memang maharnya sempurna ya dia harus masa iddah. Ya sebagai istri, seakan-akan istri yang sudah dikumpulin. Kadang-kala kan ada perempuan yang diceraikan sudah 6 bulan menikah, terus dia cerita, saya masih gadis. Loh gimana masih gadis, kata dia. Iya memang nggak dikumpulin gitu. Maka dengan berkholwat saja itu, walaupun belum dikumpulin ya, itu sudah iddahnya. Dia harus menjalin iddah dan maharnya harus diberikan secara sempurna. Di antara dalih atau ya alasan pendapat ini yang mengatakan harus diberikan mahar secara total dan dia harus melakukan iddah, nikah itu akad atas sebuah manfaat. Apabila perempuan ini sudah menyerahkan dirinya, ya sudah dia harus berikan. Dia sudah serahkan dirinya, engkau silahkan hubungin aku, tapi suaminya nggak mau menghubungin. Salahnya siapa? Ya salahnya suaminya lah. Sudah aku sudah berikan diriku kepadamu gitu loh. Aku sudah memberikan manfaat itu kepadamu dan engkau yang nggak mau ambil gitu. Maka mereka berpendapat tetap harus diberikan maharnya secara total. Taib, adapun kalau perceraian terjadi setelah dukhul, kalau tadi khalwat ya, setelah dukhul, maka ada ijma di antara para ulama maharnya harus diberikan secara total. Kalau khalwat saja ada khilaf, tapi kalau setelah dukhul selesai sudah, gimana antum mau ngambil? Antum sudah bersenang-senang sama perempuan itu, kata dia. Iya tapi anak nggak cocok sama dia. Bukan nggak cocok. Antum sudah hubungin dia, cocok nggak cocok urusannya lain. Antum ada yang ketawa aja mah. Nah, nggak ada urusannya. Kalau sudah dukhul, ijma para ulama. Allah katakan tadi, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Gimana kalian mau ngambil lagi uang kalian sudah diberikan? Sedangkan kalian sudah kumpul sama dia, sudah menghubungin dia. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan ingat, istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Wallahi jamaah, antum nggak akan selamat pada hari kiamat, nggak akan selamat sampai mempertanggungjawabkan mitsaqan ghalidha, perjanjian ini. Apakah antum berikan hak-hak istri antum dengan sempurna atau antum menzalimin istri-istri antum? Perempuan itu lemah, antum gagah. Antum seorang yang mungkin punya harta, atau yang punya kekuasaan, antum pemimpin. Dan biasanya kezaliman itu dilakukan oleh siapa? Ya oleh orang yang berkuasa, bukan dari anak buah kepada atasannya. Makanya banyak KDRT itu dari suami kepada istri. Dari istri ada istri-istri yang jagoan mungkin jamaah ya, tapi nggak banyak lah mungkin seperti itu jamaah. Tapi kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ittifaqan. Jadi mahar itu full jadi milik istri dan wajib diberikan kepada istri apabila setelah dukhul, setelah suaminya mati. Ya udah maharnya diberikan kepada sang istri. Bagaimana kalau perceraian atau perpisahan itu penyebabnya adalah istri, bukan suami. Penyebab terjadinya perpisahan itu karena istri. Yang pertama, kalau perceraian disebabkan oleh istri dan sebelum dukhul ya, itu nggak ada mahar buat perempuan tersebut. Kalau yang menyebabkan perceraian adalah istri. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, fa amma idza kana al-firaqu minha aw bisababin fiha. Apabila perpisahan itu berasal dari perempuan itu atau karena ada sebab yang berada di diri perempuan ini, bi an aslamat, contohnya perempuan itu masuk Islam, suaminya kafir, dia masuk Islam, belum dikumpulin nih, maka nggak ada mahar buat perempuan ini. Awir tadat, atau sebaliknya perempuan ini murtad, perempuan itu murtad, maka pernikahan jadi rusak gara-gara dia murtad. Au fasakhat an-nikah bi'itkin au aibin, atau nikahnya itu dibatalkan, di cancel karena dibebaskan dari perbudakan atau karena ada aib ya,
atau pernikahannya ini di cancel, ya dibatalkan karena aib yang ada di perempuan ini. Fayasqutu jami'ul mahar, maka maharnya jatuh karena penyebabnya perempuan ini, dari perempuan ini, atau ada sesuatu di diri perempuan ini. Tapi kalau sudah dikumpuli, maka maharnya tetap diberikan. Tahu-tahu dia murtad, habis dikumpulin istrinya murtad, naudzubillah min dzalik, maharnya dikasihkan enggak? Kasihkan jangan, karena dia sudah dikumpulin semangkau, haknya dia diberikan secara sempurna. Ada pembahasan tentang perpisahan kalau penyebabnya adalah li'an. Li'an itu apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, sang suami nggak punya bukti, akhirnya sang suami melakukan sumpah ya dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan terlaknat kalau dia berdosa 4 kali ya, yang kelima kali dia menyatakan hal itu buat dirinya. Maka perempuan yang seperti ini kalau sudah dikumpulin, ya tetap dia, jadi suami nuduh istrinya berzina, tuduhan dia dengan dia melakukan li'an bukan berarti maharnya bisa diambil lagi, enggak, karena engkau sudah ngumpulin dia gitu. Walaupun kemudian perempuan itu mungkin berzina, naudzubillah, sang suami nggak punya hak untuk mengambil maharnya lagi. Sudah engkau berpisah sama dia karena li'an tadi, yang nggak bisa balik lagi sampai kapanpun, dan maharnya nggak bisa dibalikin. Terus ini ada pembahasan tentang bagaimana kalau perpisahan itu karena hilangnya suami, suaminya hilang ya. Jadi barang siapa yang hilang, kabarnya tidak ada lagi, sang istri tetap istri, sang istri tetap istri. Jangan gara-gara nggak ada kabar suami ana, Ustaz, ana udah nikah kemarin. Lu gimana tuh? Suaminya nggak ada nikah, nggak ada kabar, tahu-tahu dia nikah sama, nggak boleh. Dia tetap posisinya sebagai istri sampai ada bukti atas kematian suaminya atau adanya waktu yang sudah ditetapkan lalu dianggap suaminya nggak hidup lagi sudah. Jadi ditunggu dalam waktu tertentu, nggak ada kabar, ya sudah dianggap mati. Sebagian ulama berpendapat 4 tahun ditunggu, lalu kemudian setelah itu dia melakukan iddah, dan ini butuh pengajuan juga ya ke pengadilan agama. Ada yang menunggu 90 tahun ya Pak. Tapi pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala enggak lah. Sekarang ini dikembalikan kepada ijtihadnya hakim. Umpamanya suaminya hilang ketika mandi di Watu Ulo, ya mungkin kan, mandi di Watu Ulo hilang suaminya siapa? Nunggu berapa lama aja? Berapa lama? 4 tahun. Tungguin nggak muncul suaminya. Jangan, terlalu lama. Artinya sekarang dengan adanya teknologi yang ada tim SAR ya, yang mencari, ada helikopter ini itu, mereka mencari. Jadi ketika dianggap sudah kayaknya udah nggak ada gitu. Atau ada kapal laut yang karam. Kan biasanya tadi ada pengumuman dari perintah, ada yang ditemukan, ada yang selamat, ada yang mati ditemukan jasadnya, dan ada yang hilang nggak ada, jasadnya nggak ada. Terus gimana kalau tahu-tahu balik dia, Ustaz? Tahu-tahu datang dari Watu Ulo. Masya Allah, anu gimana? Oh, anak mancing waktu itu, lu anak pikir hilang. Ya lain lagi ceritanya. Tapi tadi ingat, ini perlu adanya penentuan dari pihak pengadilan ya. Kemudian perempuan boleh meminta cerai kepada suaminya kalau ada bahaya yang menimpa dia, kalau dia mempertahankan rumah tangganya. Karena pada hakikatnya pernikahan tadi imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan ya.
Kemudian juga perempuan boleh menggugat cerai suaminya atau dia minta fasakh pernikahannya kepada hakim kalau suaminya dipenjara. Kalau suaminya dipenjara atau suaminya ditawan ya. Seperti itu karena mungkin suaminya nggak bisa memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir atau nafkah batin. Kemudian ada pembahasan terakhir tentang bolehkah perempuan yang diceraikan itu meminta harta gonogini yang ditetapkan oleh undang-undang yang dibuat oleh manusia ini. Boleh nggak? Jamaah, nggak boleh. Jadi walaupun secara hukum negara umpamanya diperbolehkan Ustaz, anak nuntut harta gonogini Ustaz, tapi secara syariat engkau nggak punya hak itu. Agama tidak menetapkan hak buat engkau kecuali nafkah pada masa iddah atau mut'ah tadi yang udah dibahas. Tapi kalau harta gonogini enggak, suami anak waktu anak nikah sama dia Ustaz, dia ya hartanya mungkin cuma 1 M. Setelah nikah anak jadi 100 M. Berarti anak punya hak di separuh hartanya? Enggak punya aja. Maka jangan kemudian perempuan ini menggugat suaminya minta harta gonogini dan merasa harta itu halal buat dia. Enggak halal. Karena bukan milikmu dan engkau tidak punya hak di sana gitu. Maka hendaklah para wanita menjaga rumah tangganya. Barakallahu fiik. Taib. Masya Allah, ini gimana bacanya nih jemaah? Nggak bawa kesian dia jemaah ya, sudah nulis nih. Dia mau tanya tentang mimpinya. Aneh nggak tahu takwil mimpi sebenarnya jemaah, tapi anak bacakan kepada antum tentang mimpi yang terasa sangat nyata, panjang dan membekas hingga setelah terbangun. Ana mohon nasihat dari sisi agama Ustaz, apakah ini hanya bunga tidur atau ada sesuatu yang patut direnungi. Dalam mimpi itu ana masuk ke alam jin. Ana melihat banyak makhluk aneh. Ada yang tidak punya kepala, tangan, kaki dan sebagainya, seolah mereka menderita penyakit atau azab. Ana naik kendaraan roda 2 bersama seorang teman manusia. Setiap melewatin jin, ana mengucap permisi wahai bangsa jin, kami manusia izin lewat. Sampai akhirnya kami melewatin area kerajaan jin dan ditangkap, lalu dibawa ke istana. Teman ana terlihat sangat takut, tapi ana justru merasa tenang. Bahkan dalam mimpi ana sadar bahwa ana memiliki kekuatan luar biasa dan pernah mengalahkan miliaran manusia. Kami dibawa ke depan kamar seorang tokoh yang disebut Romo. Dalam bahasa Jawa seperti berarti ayah. Anak-anaknya mengetuk pintu dan berkata, wahai Romo, ada manusia yang berani datang ke kampung kita. Tapi Romo tak segera keluar. Lalu ana berkata, Romo ini aku, Aru gitu dia. Padahal nama asli ana bukan Aru. Tapi dalam mimpi itu nama itu keluar begitu saja. Dan terasa sangat berarti. Mendengar itu Romo langsung keluar memeluk ana dan berkata, kok lama sekali tidak berkunjung. Anak-anaknya heran karena Romo dikenal tegas dan kejam, tapi sangat lembut kepada ana. Romo pun berkata bahwa ana adalah orang yang paling disayang oleh ayahnya, Romo, yang berarti kakeknya. Lalu ana bertanya kepada jin di sekitar, berapa nomor WhatsApp fulana? Seorang gadis yang ana sukai di dunia nyata. Jin itu menjawab, aku tidak tahu yang begituan. Ana menjawab, bukankah kamu jin yang dan gaib? Dia membalas, yang gaib bukan pemilik gaib. Jawaban ini sangat membekas. Saat ana hendak bertanya ke Romo, terdengar suara orang minta tolong dari balik pintunya. Ana memberi isyarat kepada teman ana untuk membukanya, tapi Romo marah. Berani dan lancang kamu membuka privasi orang. Teman ana ketakutan, tapi ana berkata, tenang, penghalang tak akan bisa menghalangi yang diperintah. Ana mendorongnya untuk membuka pintu. Di dalam kamar itu ada 3 sosok makhluk jin dalam keadaan mengerikan, tanpa kepala, tanpa badan. Gimana tanpa kepala, tanpa badan? Romo mengeluarkan kekuatan gaib dan dalam hati ana berkata, kekuatan Romo tidak bisa diremehkan. Ana menyuruh teman ana kabur.
dan ana sendiri mengucapkan kata-kata yang tidak ana pahami, yang kemudian membuat Romo terkunci dalam dinding gaib biru yang sangat kuat. Tapi dinding itu mulai retak setiap beberapa detik. Ana pun ikut melarikan diri keluar istana menuju halaman luas penuh belalang. Ana mencoba terbang tapi gagal berkali, sampai akhirnya berhasil dan melewati pagar. Di luar pagar ada sekelompok pria dan wanita. Lalu ana mendekat ke kelompok wanita, kemudian ana terbangun. Beberapa hal yang membuat ana bertanya-tanya, mengapa dalam mimpi nama ana menjadi Aru, padahal itu bukan nama ana. Siapa sebenarnya Romo dan ayah Romo dalam konteks mimpi? Apakah ada makna dalam kondisi jin yang sakit dan kalimat yang gaib bukan pemilik gaib? Dan apakah mimpi ini hanya sekedar bunga tidur atau ada pesan yang harus ana renungi? Mohon bimbingannya Ustaz. Ana seorang laki-laki yang mimpi dan itu membuat ana terus teringat dan bertanya-tanya. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab. Iya, boleh jadi mimpi itu hanya bunga tidur, atau boleh jadi ada pesan buat antum agar antum lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, agar antum tidak sombong, tidak congkak, agar antum terus belajar. Soalnya di mimpi itu kelihatan yang mimpi congkak ya, sombong, mau kekuatan, yang enggak. Antum harus menjadi orang yang tawadhu ya. Bagaimanapun seorang yang bertawadhu ya, yang mengetahui bahwasanya kekuatan hanya kekuatan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyandarkan kekuatan kepada dirinya adalah hamba yang soleh. Karena la haula wala quwata illa billah. Dan nasihat ana, antum sebelum tidur baca doa. Nah, dan hindari menonton hal-hal yang membuat antum akhirnya kadang-kala kebawa tidur ya, seperti itu. Barakallahu fikum ya. Itu mungkin dari ana ya. Afan Ustaz, izin bertanya, apa atau bagaimana hukumnya membuat SIM dengan cara menembak? Gimana SIM ditembak? Sedangkan saya bisa lancar dalam menyetir dan pernah diamanahi di pondok untuk menyetir mobil pondok. Ini sudah antum tes aja, kenapa harus nembak gitu loh? Enggak. Jadi usahakan mengambil dengan cara yang sesuai atau dengan syafaat mungkin, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah urusan menembak, dan insya Allah sekarang ada kemudahan, nggak seperti dulu ya. Dulu memang ada usaha orang tuh dipersulit agar nembak, memang dipersulit agar dia bayar gitu. Tapi sekarang insya Allah nggak. Semoga lebih baik lagi ya. Antum bismillah berangkat dan semoga lulus ya. Anak ketika ngambil SIM itu 3 kali nggak lulus aja. Di Madinah nggak lulus, bayar lagi nggak lulus. Yang ketiga alhamdulillah diluluskan sama dia. Kenapa ana diluluskan? Ana ngomong sama yang nguji, polisinya itu. Kenapa kita kok diruwetkan sama urusan parkir aja? Karena yang paling berat itu urusan parkir. Kita kadang-kadang namanya baru bisa nyetir jamaah. Parkir itu kan 2-3 kali ya, baru pas. Ini nggak boleh, harus sekali. Harus pas sekali. Ana ngomong sama dia, yang penting itu nyetir di jalan, nggak nabrak. Ana ngomong, bukan parkirnya kata dia. Kata polisi itu, iya sudah kata dia. Aja lulus ya, lulus. Karena kalau cuma parkir doang kita kadang 2 kali parkir tetap gak lulus ya mah. Harus sekali mundur pas gitu cuma. Yang punya SIM sampai hari ini kadang-kala masih 2-3 kali parkir jemaah. Astagfirullahaladzim. Apakah akad boleh dilakukan 2 kali? Ya akad sekali. Yang kedua berarti imma akad yang pertama tidak sah, atau memang akad yang kedua hanya untuk seremonial. Kadang-kala seperti itu. Tapi akadnya sudah akad yang pertama sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana istri yang memaksa untuk bekerja dengan alasan pingin mandiri, kalau nanti ditinggal mati bisa ada penghasilan? Allahu akbar jamaah. Dia sudah mempersiapkan antum mati duluan. La haula wala quwata illa billah. Tadi ketika antum punya istri, memang dia punya waktu kosong, punya waktu luang, dan dia maksa bekerja, tafadhol kamu bekerja di rumah yang tidak menelantarkan tugas-tugas dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu ya. Tapi tadi tidak keluar rumah umpamanya ya.
ketika dia memang mau cari kesibukan. Dan sebagai seorang suami ya, antum jangan bakhil-bakhil. Sifat yang paling dibenci oleh wanita, jangan bicara wanita, oleh manusia adalah bakhil. Antum kalau punya teman bakhil yang dompetnya selalu ketinggalan di kamar gitu lah, lagi makan bareng gitu loh, afwan ya dompetnya ketinggalan. Pertama antum mungkin memaklumi, ya sekarang ketinggalan, nanti kedua kali ketinggalan, ketiga kali ketinggalan, apa yang antum rasakan? Gimana kalau istri dapat suami bakhil? Makanya Nabi SAW menyebutkan hatta luqmah, engkau sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu dan engkau ikhlas berharap pahala dari Allah, dapat pahala engkau gitu loh. Artinya jangan sampai engkau itu ketika memberi istri berpikir gak dapat pahala kau ngasih istrimu. Ya kembali, kalau engkau memang gak banyak duitnya, ya berikan yang sekian. Tapi kalau engkau banyak fulusnya, jangan bakhil sama istri, jangan. Karena juga anfiq yunfiqillah alaih, berinfaklah, Allah akan kasih sama engkau akan kasih tambahan gitu ya. Akhirnya tadi istri kepingin mandiri, kepingin kerja, udah suami kau kalau antum punya kelebihan rezeki, ana kasih anti nafkah dan kasih anti uang tambahan, sudah bismillah. Dari uang ini engkau tabung, kau mau punya usaha tafadhol, nggak ada masalah. Jadi beri arahan kepada istrimu, dia nggak bekerja tapi engkau kasih tambahan kepada dia. Barakallahu fiik ya. Izin bertanya Ustaz, jika rumah tangga itu bagaikan berlayar di tengah samudra, yakni akan banyak cobaan dan masalah rumah tangga, kenapa banyak yang bermegah-megahan dalam walimah? Kalau bertanya kenapa banyak yang bermegah-megahan dalam walimah, ya boleh jadi mereka memang punya duit. Nggak apa-apa jamaah, walimah itu pesta besar-besaran nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai berhutang ya, memberatkan menantunya, memberatkan sang suami. Kemudian yang kedua, jangan sampai yang diundang hanya orang-orang kaya. Kemudian kembali kepada niat, apa niatnya antum? Kalau niatnya ya hanya berbangga-banggaan, itu jalannya setan gitu loh. Kalau niatnya enggak, ana mengundang orang banyak Ustadz, ana ingin kasih makan orang banyak, umpamanya ngundang mahasiswa STDI. Berapa jumlah mahasiswa STDI? 2.400 ya mah. Tapi ngundangnya di dapur STDI, nggak apa-apa. Umpamanya dia punya uang sudah, masak di dapur STDI, acara makan, sampaikan kepada mereka ini walimah. Umpamanya ada mahasiswa yang mau nikah ya, untuk mungkin nikah walimahnya ngundang 2.400 orang itu. Nah, nggak ada masalah, dan tidak harus potong kambing jamaah. Boleh nggak walimah sama tempe? Boleh nggak jamaah? Boleh jamaah, seperti itu. Cuma tadi orang kadang-kala mementingkan walimahnya daripada perjalanan setelah menikah. Ada yang walimahnya habis 500 juta, 2 minggu cerai jamaah, 2 bulan cerai. Ada wanita usia 40 tahun belum menikah, ingin daftar ibadah haji plus antrian sampai 7 tahun, hanya cukup dana untuk daftar diri sendiri. Bagaimana baiknya Ustadz? Apakah boleh daftar dan berangkat haji sendiri, gugur kewajiban menunaikan haji selama belum dapat mahram? Ya, bicara mahram ini, sebagian madhab itu berpendapat termasuk syarat istita'ah ya. Kalau nggak salah termasuk di madhab Hambali ya. Artinya kalau dia nggak ada mahram berarti dia belum istita'ah, belum punya kemampuan. Sedangkan haji itu kewajiban buat yang mampu. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i enggak. Kalau dia punya kemampuan, wajib bagi dia haji, walaupun dia nggak punya mahram. Gimana dia safar tanpa mahram? Tadi tetap disyaratkan ada pendampingan dari orang-orang, dari wanita-wanita yang bisa mengamankan diri dia. Apalagi di masa sekarang mungkin lebih mudah ya. Maka tadi kalau mau daftar haji, tafadhol, dan semoga 7 tahun lagi engkau punya suami. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana
Terakhir ini jamaah, apabila seorang suami pelit atau bahkan tidak menafkahi istri, padahal sebenarnya suami sangat mampu, namun saat istri meminta uang belanja untuk keperluan dapur, susahnya minta ampun. Namun apabila dengan orang lain royal, bahkan lebih mementingkan kebutuhan orang lain seperti saudaranya, teman-temannya, namun saat minta uang kebutuhan istri, misal ingin beli sesuatu, tidak beli sesuatu, tidak ada sama sekali, padahal dia mampu. Terkadang masakan sisa hari sebelumnya tidak mau hand fresh. Apa ini jemaah ya? Sedangkan di dapur kosong, tidak ada yang dimasak. Pernah tidak sengaja terlihat bawa uang, langsung disembunyikan karena takut diminta. Mau izin cari uang untuk tambahan namun dilarang, tapi nafkah dipersulit. Oh, apa ini? Suami istri yang tanya tadi jamaah. Yang ini bagaimana menyikapi istri yang memaksa untuk bekerja dengan alasan pingin mandiri? Ya. Yang ini pertanyaan, dia ingin kerja cari tambahan namun dilarang, tapi nafkah dipersulit. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kejadian seperti ini. Syukran Ustaz, padahal sudah semaksimal mungkin menghormati, menghargai beliau sebagai suami. Itu loh jemaah. Ada suami-suami yang lupa bahwasanya berbakti sama orang tua wajib, tapi kewajiban dia memberikan nafkah kepada istrinya lebih daripada kewajiban dia memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini orang tua, apalagi dikatakan sama temennya. Ada memang beberapa istri, Ustaz suami anak royal Ustaz sama orang lain. Kalau sama orang luar dia royal, sama orang dalam dia pelit, ada indikasi dia melakukan itu riya. Belum tentu riya. Kenapa dikatakan riya? Karena kalau di rumah siapa yang muji dia? Kalau di luar, oh sohibnya semua fulan, masya Allah, khair fulan, baik banget. Tapi di rumah siapa yang ngomong? Maka tadi khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Maka nasihat ana buat sang istri, kadang yang tanya ini istri, tadi ada banyak pintu rizki. Anti dilarang sama suami bekerja, perbanyak istighfar. Karena di antara kunci yang membuka pintu rizki adalah istighfar. Yang kedua, perbanyak tawakal anti, kuatkan, serahkan kepada Allah. Banyakin baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya udah, anti hargain suami anti, hak yang tidak diberikan oleh suami kepada anti minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha kaya, insya Allah Allah akan kasih buat anti harta dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.